Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وببركاته في الدارين آمين. البر والإثم. البر والإثم. Begitu tema kita atau kandungan hadis yang akan kita baca pada sore hari ini, yaitu membahas tentang al-birru wal ithmu. Hadisnya ruwiya anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. Sahabat Nawas bin Sam'an meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah keagungan akhlak. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Sementara dosa adalah sesuatu yang dapat membuat tidak nyaman dalam dirimu. Dosa adalah sesuatu yang membuat dirimu bimbang. Dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu cemas dan gelisah.
wa karihta ayyattani alaihin nas, dan kau tidak suka apabila manusia-manusia di sekitarmu mengetahui perbuatan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat lain dalam Musnad Imam Ahmad dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan bersumber dari Wabisah ibni Ma'badin radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah, saya pernah bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ji'ta tas'alu 'anil bir, wahai Wabisah, kamu datang ke sini ingin bertanya tentang kebaikan? Qultu, saya menjawab, na'am, iya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak, istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu sesuatu yang bikin nyaman dan tentram jiwa. Kebaikan itu sesuatu yang dapat membuat nyaman dan tentram di dalam hati. Wal ithmu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsik, sesuatu yang membuat dirimu bimbang, sesuatu yang membuat gelisah dalam jiwa, sesuatu yang dapat membuat cemas dalam hati. Wa taraddada fi sadri, bimbang dan ragu di dalam dada. Wa in aftakan nasu aftau, walaupun orang-orang memberi fatwa kepadamu. Hadirin mustami'in mustami'at, as-shaimin was-shaimat yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan membahas tentang baik buruk, amal baik dan dosa. Yang dimaksud amal baik di sini adalah albir, yang menurut tinjauan bahasa, albirru adalah ismu jami'in lil khairi, nama atau sebutan untuk semua kebaikan. Itu albir, sebutan untuk semua kebaikan. Apapun yang baik kita lakukan untuk diri sendiri, untuk sesama kita, untuk sekitarnya, itu masuk di dalam pemahaman albir.
Sementara wal itsmu adz-dzambu bisari anwa'ihi. Al itsmu adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat dosa apapun. Dosa jenis apapun adalah masuk dalam kategori itsmun. Hadirin hadirat para mustami'in mustami'at yang saya hormati, apa saja yang patut kita peroleh dari hadis ini? Pertama, tafsirul bir. Pertama, tafsirul bir. Fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birra fi haditsin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu bi husnil khuluq wa fassarahu fi hadithi Wabisah bimatma'annat ilaihi an-nafs wal qalbu. Wa ta'lilu hadzal ikhtilafi al-warid fi tafsir bir annahu yudlaku wa yuradu minhu ahadu tibaraini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan albir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an adalah akhlak yang baik. Dalam hadis Nawas bin Sam'an. Sementara Rasulullah menafsirkan kalimat bir dalam hadis Wabisah adalah sesuatu yang membuat jiwa kita nyaman, tentram, tenang, tidak gelisah. Dua hadis yang Rasulullah memberi penafsiran yang berbeda-beda. Apa yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini? Pertama, ayyurad bil birri muamalatul khalqi bil ihsani ilaihim. Wa rubbama khussa bil ihsani ila al walidain fayuqalu birrul walidain wa yudlaku katsiran ala al ihsani ila al khalqi umuma. Fa fi hadisin annahu qala ya Rasulullah annahu qila ya Rasulullah man abar qala ummaka qala thumma man qala abaka qala thumma man qala al-aqrab fal aqrab. Wa fi musnad al-Imam Ahmad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an birril hajj faqala it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa fi riwayatin wa tibul kalam. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul al-birru Waqana Abdullah bin Umar yaqul al-birru wajhun talqun wa kalamun layyinun. Bagian pertama sehubungan dengan perbedaan penafsiran Rasulullah antara hadis yang diriwayatkan oleh Nawas dan Wabisah. Pertama yang dimaksud dengan bir di sini adalah hubungan sesama makhluk. Hubungan sesama manusia. Bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik terhadap mereka. Sehingga
Wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, siapa yang sepantasnya kita hormati, kepada siapa kita harus berbuat baik. Rasulullah menjawab pertama, ummaka, ibumu. Kedua, ayahmu. Ketiga, al-aqrab fal-aqrab, baru pada kerabatmu yang lain. Sedangkan dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang birrul haji, kemabruran haji adalah it'amut ta'am wa ifsa'us salam, memberi makanan, menyebar salam atau perdamaian, serta baik di dalam pembicaraan. Dalam asar sahabat Abdullah bin Umar menyatakan al-birru adalah muka yang ceria, tidak merengut. Wa kalamun layyin, lembut dalam pembicaraannya, tidak menusuk perasaan orang lain. Itu al-birru. Wa idza qulina al-birru bittaqwa faqad yakunu al-muradu bil birr muamalatul khalqi bil ihsan wa bittaqwa muamalatul haqqi bi fi'li ta'atihi wa jitnabi muharramatihi. Apabila al-birru, kalimat al-birru ini pembahasan masalah lafaz ya. Apabila kalimat al-birru berjejer berdampingan dengan kalimat takwa, maka boleh jadi al-birru itu yang dimaksud adalah muamalah, hubungan sesama manusia. Sedangkan at-taqwa adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya nilainya adalah kebaikan. Orang muttaqin, hubungan orang manusia dengan Sang Khalik, yang dianggap dengan yang di sini wabit taqwa muamalatul haqqi bi fi'li ta'atihi, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, itu pun juga albirru. Hanya saja secara khusus kalau albirru itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Begitu dalam kitab ini. Wa qad yakunu urida bil birri wa qad yakunu urida bil birri fi'lul wajibat wa bit taqwa ijtinamul muharramat. Kadang-kadang dalam tulisan lain, dalam kajian yang lain, al-birru adalah melakukan ketaatan, wa bit taqwa, menjauhi larangan-larangan baik Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini berangkat dari firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini mutaradif, sama-sama mempunyai nilai plus, sama-sama terpuji. Baik albir maupun at-taqwa, hanya kedudukannya yang berbeda. Sekali lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam satu kajian albirru dikaitkan dengan muamalatul khalqi bil ihsan, sementara at-taqwa muamalatul haqqi bi fi'li ta'atihi, hubungan dengan manusia albirru, sedangkan at-taqwa hubungan manusia dengan
Allah Subhanahu wa taala. Kajian lain tidak. Kajian lain albirru fi'lut ta'at, melakukan perintah-perintah agama, wa taqwa, menjauhi larangan-larangan agama. Yang kedua, ta'lilul ikhtilaf. Yang kedua adalah ayyurada bil birri fi'lu jami' ta'atiz zahirati wal batinah. Yang kedua dipahami yang dimaksud dengan albirru adalah melakukan semua jenis ketaatan zahir maupun batin. Albir agak lebih pemahamannya agak lebih menekan. Jadi zahir dan batin, albirru. Artinya apa? Walaupun secara zahir kita taat, tapi batinnya enggak, berarti kita belum melakukan albirru itu sendiri. Jadi saya ulangi, yang kedua, yang B, ayyurada bil birri fi'lu jami' ta'ati zahirati wal batinah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Di mana kalimat yang mana yang membenarkan pernyataan bahwa albirru adalah melakukan semua jenis ketaatan zahiran dan batinan. Fal birru bi hadzal ma'na yadkhulu fi jami' ta'at al batinah kal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini yang dimaksud, tidak hanya al birru itu sebatas baik di zahir yang kita lihat, tapi di batinnya pun juga ada nilai bir, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman terhadap kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah dan hari. Yang bir yang batin ini nggak ada yang tahu. Karena urusan keimanan itu adalah urusan batin, bukan urusan zahir, bahkan bukan urusan omongan pengakuan. Tapi ini wa ta'atu dhahira ka infaqil amwal fi ma yuhibbuhu Allah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal wafa'u bil ahdi was sabru 'ala al aqdari kal maradi wal faqri wa 'ala ta'ati kas sabri 'ala liqa'il adu. Sementara al birru secara zahir sudah jelas, mengeluarkan sebagian harta kita, baik itu sifatnya infak, sedekah maupun zakat, kelihatan. Paling tidak yang nerima yang tahu. Walaupun orang lain itu tidak tahu, paling tidak yang nerima tahu. Mendirikan salat, memenuhi janji dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, dari
pertimbangan dua hadis yang berbeda. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan birri melakukan semua jenis ketaatan baik zahir maupun batin. Sementara yang pertama sekali lagi tidak. Yang pertama adalah albirru muamalatul khalqi bil ihsani ilaihim. Lain halnya dengan at-taqwa. Itu fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi yang pertama. Yang kedua, ma'rifatul haqqi minal fitrah. Inna qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam albirru matma'anna ilaihil qalbu wa atma'annat ilaihin nafsu dalilun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala fatara ibadahu ala ma'rifatil haqqi was sukun ilaihi wa qabulihi. Warakkaza fit tabai mahabbatahu. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain yang juga sejalan dengan hadis yang sudah saya baca, albirru matma'anna ilaihil qalbu, kebaikan itu yang membuat nyaman dalam hati. Kebaikan adalah yang membuat tenang di dalam jiwa. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala rakkaza fit taba mahabbatahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, siapapun dia. Awalnya menempatkan karakter dan jiwanya itu senang terhadap suatu kebenaran. Awalnya seperti itu. Rakkaza fit taba mahabbatahu. Ini sudah ketetapan ilahi. Rakkaza fit taba mahabbatahu. Sudah menetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak awal siapapun yang terlahir itu senang terhadap kebenaran dan kebaikan. Masalah nanti setelah berkembang dewasa cenderung kepada yang kebatilan, itu ada yang salah. Baik salah pendidikan, salah pergaulan, atau memang ada pembiaran dari orang tua, itu urusan belakangan. Apa sumbernya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam kondisi fitrah, suci dan bersih. Apakah dia terlahir dari orang mukmin? Apakah dia terlahir dari orang munafik? Apakah dia terlahir dari orang fasik? Apakah dia terlahir dari orang non muslim? Apakah dia terlahir dari rahim ibu yang hamil di luar nikah atau anak zina? Semua yuladu alal fitrah. Rakkaza fit taba mahabbatahu. Ini aslul khalqi namanya. Jadi aslul khalqi semua senang pada kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, alamatul itsmi. Ini yang terpenting. Juga yang dari dua pernyataan Rasulullah yang patut kita simak adalah yang kedua, alamatal itsmi. Alamatal ismi lil ismi alamatan, alamatun dakhiliyatun wa alamatun kharijiyatun. Begini, subhanallah, Rasulullah ini min jawami'il kalimi Rasulullah itu sangat banyak. Pernyataannya singkat tapi isinya sangat padat dan luas. Kalau kita mau mempelajari secara rinci satu persatu, ya, urusan dosa dan salah, ini usia kita tidak cukup. Ilmu membahas masalah ilmu agama sangat panjang dan luas, sementara usia kita sangat terbatas. Maka di sini Rasulullah memberi gambaran
singkat yang kita sendiri bisa menjawab. Ketika kita menanyakan apa yang akan kita lakukan itu benar atau tidak, dosa apa atau tidak, maka Rasulullah di sini menjawab al-itsmu ma haka fi nafsik. Dosa itu sesuatu yang tidak bikin nyaman di hatimu. Hatimu gelisah kalau melakukan, hatimu cemas kalau melakukan. Bahkan dosa itu adalah suatu perbuatan yang kamu tidak suka kelihatan orang. Malu kalau kelihatan orang. Itu prinsipnya dosa. Prinsipnya dosa seperti itu. Kenapa? Hati sekali lagi, hati ini tercipta aslul khalqihnya adalah suci, tidak suka kecuali kepada yang kebenaran, yang hak. Sehingga dengan demikian hati siapapun, bagaimanapun orang tersebut melakukan suatu keburukan, pelanggaran agama yang sangat dahsyat, tapi hati nuraninya, hati nuraninya pasti menolak. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan, istafti qalbak, ketika kau akan melakukan suatu perbuatan, kemudian kita mau tanya sama siapa, ini boleh apa enggak, gitu ya. Kadang-kadang begitu kan, ini boleh apa enggak. Rasulullah luar biasa memberi petunjuk, istafti qalbak, tanyakan pada hati kamu. Tanyakan pada hati kamu. Sebab hati ini akan menolak bila itu enggak benar. Hati kecil kita akan menolak bila itu tidak benar. Saya yakinnya orang-orang yang durjana, yang melakukan fawahish kelas kakap, saya yakin hatinya menolak dengan perbuatannya. Mereka mengaku bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Maka di sini istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Pasti hati kita akan menjawab. Ainul basirahnya akan menjawab. Jangan tanya ke akal, jangan. Tapi hati. Istafti qalbak. Bahkan di sini Rasulullah SAW ketika menyatakan istafti qalbak, di akhiri hadis itu, wa in aftakan nas. Walaupun ada orang yang memberi kamu fatwa, tapi dalam hatimu nggak nyaman, ragu, cemas dan gelisah, jangan lakukan. Jangan lakukan. Luar biasa. Wa in aftakan nas, walaupun orang-orang memberi kamu fatwa, oh ini boleh, ini boleh, kata orang, tapi tetap berawal dari, mulailah dengan istafti qalbak. Lanjutnya, alamatul ismi, ada dua tanda-tanda perbuatan dosa. Alamatun dakhiliyah, tanda-tanda dosa itu adalah ada yang internal, ada eksternal. Ada seperti yang sudah saya katakan tadi, internalnya yaitu dalam hati. Wahiyya ma yatrukuhu fin nafsi min tirabin wa qalqin wa nufurin wa karahiyatin ni'adami tuma'ninatiha ilaihi. Jadi jiwa, tanda-tanda bahwa yang akan kita lakukan perbuatan dosa, jiwa ini akan menolak. Wa alamatun kharijiyatun, tanda zahir bahwa yang kita lakukan itu enggak benar, tanda zahir, karahiyatut tila'i wujuhin nas wa mathilihim alladzina yastahi minhum. Malu kalau kelihatan orang. Zahirnya malu kalau kelihatan orang. Rasa malu itu berangkat dari hati yang sangat dalam. Tapi di sini mencatat musannif bisyaratin an takuna hadhil karahiyah diniyatan lal karahiyal adiyah, dengan syarat rasa ketidaksukaan dilihat orang itu dinilai dari menurut agama. Jadi kalau kita melakukan
paling tidak, kalaupun itu bukan dosa, kalau kita malu kelihatan orang, itu sesuatu yang tidak baik. Paling tidak, kalau yang kita lakukan malu kelihatan orang, tidak otomatis itu perbuatan dosa. Boleh jadi tidak dosa dilakukan, tapi malu. Malu. Jadi tidak otomatis al-itsmu. Selanjutnya Rasulullah SAW dalam kandungan hadis ini bertanya kepada si tamu, apa? Jita tas'alu 'anil bir. Wabisah bin Ma'bad ketika bertamu kepada Rasulullah, Wabisah belum tanya sesuatu kepada Rasulullah SAW, langsung Rasulullah bertanya, jita tas'al 'anil bir. Kamu datang ke sini mau bertanya tentang kebaikan? Apa kata para ulama? Mu'jizatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Wabisah mu'jizatun kabiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbarahu bima fi nafsihi qabla an yatakallama bih. Faqala lahu ji'ta tas'alu 'anil bir. Dalam kandungan hadis ini, para ulama mengkaji dengan seksama dan teliti. Di sini ada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ketika Wabisah bertamu kepada Rasulullah, duduk belum mengutarakan pertanyaannya, Rasulullah sudah menebak dan tahu. Kamu ke sini mau tanya albir tak? Ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, inzalun nasi manazilahum. Laqad ahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisa ala idrakil qalbi wa 'allama wa 'alima annahu yudriku dzalika min nafsihi idz la yudriku illa man kana matinal fahmi qawiyadz dzaka nayyiral qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan patut ditiru oleh yang lain di dalam menyampaikan sesuatu itu harus sesuai dengan tempat dan siapa yang akan diarahkan. Ini cara Rasulullah berdakwah, menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Artinya Rasulullah menyampaikan sesuatu dengan karakter dan watak orang itu. Ketika Rasulullah menasihati Abu Bakar dan Umar, tidak sama dengan menasihati anak muda yang kemarin pernah saya sindir. Anak muda ingin masuk Islam, tapi dia justru apa? Ingin melanjutkan kesukaannya, minum-minuman, main perempuan. Apa kata Rasulullah menyatakan? Rasulullah tidak seperti menghadapi Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Justru Rasulullah nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tamu yang kesempatan lain, ada seorang pemuda yang menyatakan ingin masuk Islam, tapi tetap sulit untuk meninggalkan perzinahan. Rasulullah tidak marah, cuma balik bertanya. Tidak langsung menyatakan haram, tidak. Tapi langsung balik bertanya, kalau kiranya ibumu dizinai orang, kamu mau enggak? Ya enggak Rasulullah. Kalau sekiranya istrimu digauli orang, kamu mau enggak? Ya tidak Rasulullah. Kalau sekiranya adik perempuan kamu digauli orang, kamu mau enggak? Tidak ya Rasulullah. Begitu pula dengan orang tua orang lain. Begitu pula dengan istri orang, begitu pula dengan adik orang. Jadi Rasulullah tidak serta-merta menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan sebelum Rasulullah memperhatikan siapa tamunya yang bertanya. Maka kadang-kadang kita dibikin bingung. Ada ayul a'mali afdal, amal apa yang terbaik?
Di hadis lain Rasulullah menyatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Ya. Hadis lain ditanya al-birrul walidain, baik kepada kedua orang tua. Hadis lain yang tanya al-jihadu fi sabilillah dan lain sebagainya. Jadi ini yang benar yang mana? Pertanyaannya sama, amal apa yang terbaik? Jawabannya berbeda-beda. Jadi saya membaca sebuah keterangan Rasulullah itu ketika menjawab suatu pertanyaan tergantung dari kondisi si penanya. Kalau yang si penanya anak yang kurang ajar kepada orang tua, Rasul amal apa yang terbaik? Birrul walidain, baik kepada orang tua. Kalau yang bertanya orang yang suka menunda-nunda sholat, amal apa yang terbaik? As-sholatu fi awwali waqtiha. Jadi menempatkan, begitulah mungkin begitulah salah satu metode kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli halin dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan adalah akhlak yang baik merupakan sumber kebaikan. Akhlak yang baik adalah sumber kebaikan. Makanya Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebab akhlak adalah sumber kebaikan. Kenapa demikian? Sebab akhlak itu mengajarkan tidak hanya terhadap sesamanya. Kalau akhlak kita kepada Allah itu baik, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada sesamanya, akhlak kita kepada lingkungan, akhlak kita kepada alam, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sejak awal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak ini merupakan sumber induk albirruh, induk ketakwaan, akar ketakwaan dan akar kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita, akan dapat kita jadikan pedoman hidup ke depan. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, kalau kita mau melakukan sesuatu, tanyakan pada hati sanubari kamu. Sebab hati kecil itu dapat menjawab baik tidaknya apa yang akan kita lakukan. Ketika hatimu merespon dengan positif, maka insya Allah sejalan dengan aturan agama. Sebab pada dasarnya yang diperintahkan oleh agama itu pasti bikin nyaman dalam hati. Yang dilarang oleh agama pasti membuat hati kita gelisah dan tidak nyaman. Demikian kesimpulannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.